Bapak itu nggak mengenali anak perempuannya. Kamu siapa gitu? Kamu biayain kami aja enggak? Nama saya Rusdiana, saya 20 tahun, saya asli Cirebon dan sekarang saya seorang karyawan swasta. Saya pengen cerita tentang masa kecil saya. Jadi saya itu terlahir sebagai anak broken home. Dari saya masih di dalam kandungan sampai dilahirkan, saya tidak didampingi oleh sosok ayah. Awal mulanya saya awalnya nggak tahu kemana bapak saya, kenapa saya hidup bersama ibu saya tanpa seorang ayah. Dan ya pastilah seorang anak kecil iri lihat anaknya jajan ke supermarket contoh sama ayahnya. Terus saya kayak kok aku nggak bisa gitu sama kayak mereka. Sempet kecil hati itu pasti, tapi saya selalu simpen, gak berani ngomong ke ibu saya karena nggak mungkin kan tiba-tiba nanya kemana ayah saya, kemana gitu. Sampai suatu ketika kelas 2 SD mungkin, saya kurang jelas itu umur berapa, saya pernah diajak pergi, tapi saat itu ya saya seperti tidak dianggap sebagai anak. Saya punya kakak laki-laki, mungkin karena dia laki-laki jadi lebih dibanggakan. Apapun yang diinginkan kakak laki-laki saya selalu diturutin. Bahkan saat itu saya pernah hampir jatuh, tapi ya nggak peduli. Jatuh apa ini mbak? Jatuh apa ini? Jatuh dari motor. Oh, oke. Pas kecil gitu kayak ngadat, saya pernah ingat ngadat gitu. Ya nggak peduli gitu. Jadi sebenarnya sayang nggak sih sama saya gitu. Sejak saat itu udah nggak ketemu lagi sampai kelas 2 SD baru ketemu. Dan saat ketemu juga bapak itu nggak mengenali anak perempuannya. Datang ke rumah. Pas datang ke rumah saya disuruh duduk tuh sama nenek, tuh sama bapak kamu ketemu salaman. Pas duduk, padahal di sampingnya bapak saya nanya, mana anak saya? Dulu. Kayak gitu. Jadi rasanya pengen lari aja gitu ke kamar, nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu. Tapi saat itu saya ngelihat mama udah di kamar udah nangis, nggak mungkin dong saya tiba-tiba ke kamar ikut nangis. Ya udah saya diem aja di situ dan itu juga nggak berlangsung lama, ketemu ya udah aja gitu. Dan sebenarnya setelah saat itu aku berharap nggak bakal ketemu lagi, tapi setiap tahun kalau lebaran mama selalu bilang sana temuin bapak, kayak gitu juga bapak kamu, nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan anak kayak gitu. Jadi kecewa, benci, marah jadi satu. Kayak aku sempat mikir lebih baik saya nggak punya ayah daripada punya ayah yang seperti itu. Sempat saya pikir kayak gitu, tapi mama selalu bilang nggak boleh ngomong kayak gitu nggak boleh. Udah jalin aja. Dede masih punya mama gitu. Dede masih punya AA, nggak boleh kayak gitu. Dari kecil aku selalu bertanya, selalu nanya gitu, kenapa bapak ninggalin mama sama anak-anaknya. Saat itu kakak saya masih usia 2 tahun dan saya baru lahir, tapi udah ditinggalin gitu aja gitu. Sampai suatu ketika aku kelas 2 SMP atau 1 SMP saya lupa, baru deh diceritain sama mama gimana dulu itu kenapa gitu. Jadi dulu pas mama ngandung saya itu nggak langsung ngomong sama bapak, terus mama ada acara sama teman-temannya pergi ke acara itu. Jadi menurut mama ya udah nanti aja ngomongnya pas udah pulang. Pas pulang 1 hari nginep di acara itu. Pas pulang ngomonglah ke bapak, saya hamil, ditunjukin test packnya. Terus kata bapak, enggak, itu bukan anak saya, itu anak haram. Kamu selingkuh, kamu main cowok, tidur sama cowok di acara itu. Saat itu mama nggak bisa ngelawan, kayak ya mau bilang aku nggak selingkuh tapi nggak punya bukti apa-apa gitu. Karena emang nyatanya emang mama nginep, tapi kan sama temen-temen ceweknya, walaupun ada cowok gitu, tapi nggak mungkin dong semalam langsung jadi. Ya udah nanti juga bakal tahu sendiri kebenarannya kayak apa. Akhirnya pas saat itu bapak pulang ke rumahnya.
pulang ke rumahnya. Terus udah mama hamil saya beberapa bulan. Baru ada tetangga yang bilang, tahu nggak waktu kamu pergi suami kamu bawa cewek. Itu sih yang bikin aku benci banget, kayak ini kamu loh yang bikin salah, kenapa saya jadi korban gitu. Menurut saya sih keterlaluan sih. Kayak ya kalau misalnya kamu mau nuduh istri kamu selingkuh, ya udah nuduh aja gitu, nggak usah bawa-bawa itu anak haram, itu bukan anak saya gitu. Terus setelah itu mama ya udah gitu nggak mau berurusan lagi, karena selama nikah pun ternyata mama nggak begitu bahagia sama bapak saya, karena kayak diperlakukan oleh mertuanya tuh kayak tidak baik gitu kan. Sedangkan di keluarga sendiri ya bener-bener diperlakukan baik, ya intinya diperlakukan baik gitu. Terus akhirnya hamil, dan pas mama melahirkan pun, pas hamil pun itu jarang periksa, jarang ke USG karena saat itu nggak punya biaya juga. Dan pas melahirkan pun mama itu nggak sama bidan, sama kalau di sana tuh dukun beranak. Dukun beranak. Dan pas melahirkan pun nggak mau datang. Dia bilang itu bukan anak saya nggak mau datang. Tetap nggak mengakui. Akhirnya pas 6 bulan resmi cerai. Dan saya langsung dibawa merantau ke Subang. Dan sejak di sana ya udah, aku nggak pernah tahu bapakku yang mana, seperti apa dan siapa gitu. Pernah. Jadi saat itu udah ya SMP, udah tahu, mungkin kelas 3 kalau nggak salah. Kakak saya punya masalah di sekolahnya. Mama karena benar-benar nggak kuat, itu tuh masalah biaya atau apa gitu. Mama bilang kakak saya punya masalah apa segala macam. Tapi bapak saya malah menyalahkan mama. Kamu ini gimana sih didik anak, nggak bisa. Anak saya nakal gini. Ya marah aja gitu ke mama. Ya saya nggak terima. Terus aku bilang, kamu siapa gitu? Kamu biayain kami aja enggak. Setahun sekali juga enggak. Paling 2 tahun sekali ketemu ngasih uang 200.000. Gede-gedenya 500.000 berdua. Coba mama tiap hari ngasih makan, kerja banting tulang sana sini gitu. Tapi tiba-tiba kamu marah-marah gitu. Aku kalau misalnya nggak disuruh sama mama, aku nggak mau ketemu sama kamu. Saya bilang gitu. Terus akhirnya bapak nggak balas. Itu saya ngomong di chat, nggak balas. Kayak setiap kesana gitu, maaf ya bapak nggak punya uang, gini. Selalu bilang kayak gitu selalu. Sebenarnya aku kesana nggak minta uang gitu. Aku nggak mau. Aku udah ngerasa cukup sama mama. Kayak mungkin orang lain selalu pengen. Aku pengen deh ibu sama ayah saya rujuk apa. Enggak, aku nggak mau. Aku selalu bilang langsung, enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau mama sakit lagi gitu, sedih lagi. Aku nggak mau. Jadi ya udah, urus urusan kamu dan kita urus urusan kita. Udah cukup kayak gitu. Pasti ada sih. Mungkin setiap anak yang mengalami trauma masa kecil itu kebanyakan dan kemungkinan besar dia lebih keras kepala, dan dibilang cengeng, dibilang kuat. Sebenarnya kita itu sedih, nggak tahu kenapa, tapi kalau misalnya ada lihat hal-hal sedih dikit aja, itu udah pengen nangis gitu. Tapi dalam artian kuat itu ya nggak mau ulang tahun orang lain tahu kalau aku sedih. Seburuk apapun orang tua kalian, itu tetap orang tua kalian. Nggak ada yang namanya mantan orang tua, dan nggak ada yang namanya mantan anak. Jangan pernah mutus tali kekeluargaan, walaupun itu ketemu cuma setahun sekali, tapi jangan pernah putus tali itu. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.